dari Buckshed sendiri. Halo kakak-kakak. Aduh. Ini nih, the power of Cegil kayaknya membuat Serpai berapi-api deh sampai saat ini. From Surabaya tuh bahagia ya. Waduh. Oh, jauh emang ya. Udah jauh. Jauh. Ya itulah dia, jarak tuh nggak apa ya, bukan jadi opsi gitu. Jarak dan Yang waktu penting itu bukan prioritas. halangan. Yap. Ini prioritas. Oke. Tapi perlu diingat ini adalah match point. Satu kesempatan untuk bisa menyamakan keadaan atau tiket playoff hanya sekedar angan. Satu lagi yang harus dimanfaatkan oleh Dewa United. Oke, buat kalian semua, EPL Arena kali ini berikan tepuk tangan yang paling meriah. Menuju ke dalam MPL Arena dan Land of Down. Dan ternyata kalau kita tadi sempat mengira-ngira bahwa Grok Angela ini akan berjalan bersamaan mengganggu keberadaan dari Tas. Ini nggak terjadi loh. Masih cukup aman aja nih untuk segi farmingnya. Oke, cuma ada mirror sedikit yang bisa dilakukan. Terlihat dari Drian yang sudah mulai hadir di area purple buff. Sementara itu dari Drian sendiri membawakan Quantum Charge. Dia bakal memilih untuk escape dengan jalan kaki dibanding bertahan dengan Brave Smite. Poke damage-nya akan sangat-sangat mematikan dari Krite. Dan kepegang juga dari Krite ya, efek sisinya ada, pokingnya juga terus-terusan. Ini bakal susah banget untuk bisa nempelin nih ke lini paling belakang. Oke, Gary di early game seperti ini, Gary nampaknya harus memikirkan ulang dan power of retribution-nya di tangan dari seorang Tas membuat sedikit tertinggal. But it's okay, tidak jauh seperti di game sebelumnya. Oke, masih cukup aman walaupun sebenarnya kalau bisa dibilang ya Alter Ego mereka punya keuntungan. Mereka nggak ketabrak gitu dengan agresivitas yang dimiliki sama Dewa United. Oke, early pressure yang tidak berjalan sesuai dengan ekspektasi atau bahkan referensi dari game yang sebelumnya. Bahkan malah Tas yang kali ini mencoba untuk mengambil satu chance, satu kesempatan untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu tanpa adanya retribution. Oke, dan bahkan di sana kita lihat pasukan para anak dewa, mereka melepaskan pandangan terhadap Tas. Mereka tidak mau lagi terlalu terburu-buru karena memang fokus mereka sekarang udah mulai ke arah Nino. Lihat, Nino ini udah mulai harus dikhawatirkan. Ya, rotasi yang dilakukan sama Rasi cukup oke. Dia juga punya Wilderness Blessing, tambah dengan Brave Smite, jadi nggak gampang untuk ngelakuin ganking ketika Rasi bermain-main di area river. Yang paling terpenting adalah bagaimana dia pemegang retribution dari Dewa. Karena Ruby nantinya akan menjadi stopper yang sangat-sangat berfungsi ketika kita ngomongin soal big fight. Dan kalau saya lihat kayaknya Tas harusnya coba menahan jungle yang tadi tersebut. Karena kita nggak tahu akan zoning out seperti apa yang dilakukan anak dewa oleh para pasukan tim Alter Ego. Nice reset tuh. Kerisat dengan adanya Guardian's Barrier ya, namun kalau bisa dibilang juga dari Dewa mereka nggak punya hero range yang pasti. Dan Ruby ini bakal jadi sosok pengganggu tapi data masuk kan? Oke, menuju ke arah sosok Dixon. Tapi lihat dengan Purify Gaming telah dikeluarkan. Informasi telah didapatkan oleh Serpai kalau lawannya Dixon. Gak ada Purify dan Tas. Bakal coba dibantu dengan adanya zoning out yang terjadi. Dan One Charge dikeluarkan oleh Satrian. Power of Retribution dari Gary berhasil menyelamatkan. Dan first blood di tangan Alter Ego. Lihat, One Charge dari Drian benar-benar membuat Tas tidak berhasil mengeluarkan Retribution-nya. Yap, dan itu pertukaran antar nyawa dan juga first blood dengan Turtle ya. Tapi kalau bisa dibilang ini berarti keuntungan untuk Dewa United perlahan-lahan juga udah mulai bergerak tumbuh nih. Ya, dan bahkan untuk sekarang resetnya digagalkan. Dan Drian malah ngebadanin untuk purple buff-nya di bottom lane. Ama Fansat dikeluarkan oleh seorang Rasi. Tapi Super Rawat masih bertahan dengan Common Emblem yang dimiliki masih terlalu kuat untuk di arah bottom lane. Purple buff-nya kecuri. Oh my god, Tas. Kak, bagai purple buff kali ini akan membuat dia sedikit rugi. Lihat keuntungan yang berada di tangan Drian membuat para pasukan dari tim Dewa langsung memaksa menginvasi seluruh jungle yang dimiliki oleh Tas. Dan masih mau lagi kayaknya tuh. Hampir ya, tapi retribution-nya ready sepertinya. Dan ini sepertinya Drian akan membuat Tas merasakan apa yang Gary rasakan. Tapi kayaknya beda sih, Rasi nggak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Oke. Lihat bagaimana Drian rotasinya benar-benar di mirror full sama Rasi. Dan harusnya akan terus seperti ini hingga akhirnya Tas bisa menyamakan level. Karena kalau kita ngomongin soal Buckshed dari Gary, tinggal rotasi gankingnya aja nih. Dia dapetin turtle dan harusnya dia bisa bermain lebih agresif di early game. Oke, informasi telah didapatkan menuju ke arah depan sana. Memaksa siapapun yang akan coba dimakan. Dan bahkan terus mendapatkan satu ball point kill Drian.
dipanis habis oleh para pasukan dari tim Alter Ego itu adalah hukuman atas purple buff yang hilang. Iya, tapi bener banyak banget resource yang keluar ya. 4 source ultimate bahkan tadi sudah terbuka untuk bisa menumbangkan dan mempanis keberadaan dari seorang Drian. Oke, seenggaknya ada wall charge juga yang bakal dipegang sama Krite nantinya. Oke. Sesaat sebelum adanya Turtle Team Fight, atau bahkan eksekusi untuk Retribution, harusnya akan ada stun effect yang cukup lama, 1,8 detik ketika connecting dengan tembok. Oke, tapi lihat mungkin Krite beranjak dari kesalahan. Dia udah siap untuk arah wall charge. Jadi just in case ada wall charge yang berhasil menuju ke arah sosok seorang Tas, ini akan coba di follow up lagi. Dan Dixon di sana telah dirasuki dengan adanya hardcut. Para pasukan dari tim Anak Dewa dengan zoning out pun yang terjadi. Drian standby on position dan power of retribution. Kali ini tangan Tas, itu dia. Sebuah pengalaman dari fight yang pertama membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka belajar dengan cepat. Mereka sudah setup, mereka standby, mereka ambil wall charge, bukan hard guard. Dan juga thanks to Serpa ya, dia yang megangin Gary yang akhirnya juga membuat dari Gary harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan ditambah lagi tadi Driannya dicuekin. Dia tahu kalau purple buff-nya terancam untuk Tas. Iya, Tapi iya. ya biarkan Drian mengambil hal tersebut untuk bisa memenangkan team fight jangka panjangnya. Dan itu dia Turtle team fight yang sangat-sangat ciamik. Tapi muter nih. Wow, jauh banget muter. Wah, Fin buff-nya mau jalan-jalan bosen di situ soalnya. Terlalu jauh nampaknya kali ini. Bukan staycation, tapi vacation dan bahkan awat di arah bottom lane. I'm offended disiksa abis Purify, berkali-kali dikeluarkan setiap ada Purify. Bahkan Nino terlalu berani untuk bisa memaksa diving ke dalam turret. Saya melihat Watt adalah salah satu sosok orang yang paling jarang melakukan trigger terhadap spell. Tapi ketika dia di arah bottom lane saat ini, spell dari Purify-nya selalu berada dalam cooldown. Ini lagi mode super safety lah ya. Mencoba untuk bertahan sekuat tenaga nih. Karena dari tadi digempur terus-terusan dan bahkan Rasi sekarang udah bergerak ke arah bawah. Team fight pun terjadi. Drian wall charge menuju ke arah seseorang Tas, tapi nampaknya tidak bisa membendung damage yang telah diberikan. Oh, Gary masuk ke dalam perangkap Alter Ego. Tapi nampaknya Tas memilih untuk disengage. Membuat para pasukan dari tim Anak Dewa biarkan mereka dalam kondisi I'm offended with Blackheart. Rasi kembali menjadi pembeda di tim Panther Battle Lane setelah menjadi MVP game yang pertama. Wow, Rasi dengan akurasi flicker. I'm offended yang bahkan langsung juga mempanis keberadaan dari seorang Gary. Ini momentum yang akhirnya bisa membuat dari Alter Ego berbalik unggul nih. Yang setelah mungkin dari early game ada keunggulan yang bisa dipegang sama Dewa. Tapi dengan 4 poin kill 1.500 gold lead sekarang dipegang oleh Alter Ego. Oke, Drian kali ini dia udah dibonyokin. Dia dipaksa keluarin flickernya tapi ternyata triggernya masih ditahan. Ya masalah utamanya adalah tim fight tarik ulurnya juga oke sih. Dan kayaknya Drian gak bakal bisa tim fight tarik ulur. Oke. Karena dia gak bisa bertahan hidup. Dia bawa quantum charge di sini. Kembali lagi, Krite sudah standby dengan adanya wall charge di tangan dari seorang Krite. Gary kan sama lebih dalam dan wall charge dikeluarkan. Menutup dua pemain dari para pasukan Anak Dewa. Again and again hanya ada satu turtle di tangan Anak Dewa. Karena Krite di sini menjadi sosok penyelamat selain Serpai. Ini benar-benar menjadi satu momentum yang bisa dimanfaatkan terus-terusan. Tapi wah, harus mundur dulu karena memang ketinggalan level dan outer turret di arah top lane pun tidak bisa lagi dipertahankan. Bertukar sisi juga, Panya sekarang bergerak ke arah bawah. Membuat dari Dewa mereka kembali belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa mengembalikan keadaan lagi nih. Winning conditionnya berubah sih semenjak Rasi melakukan mirror bersama dengan Tas. Oke. Apalagi untuk kerusuhan di early game, Drian juga nggak bisa berbuat banyak. Tasnya bahkan sekarang yang menyamakan untuk segi level. Dan harusnya akan mendapatkan level 11 terlebih dahulu. Apalagi dengan Baratsnya makin lebih powerful lagi dan Serpai. Gary. Oke, Serpai di sini di arah bottom lane. Serpai versus everybody, tapi ternyata dengan adanya Gary di sana tidak bisa selamat dengan cukup lama. Meanwhile, Dixon dan juga Gary bersama dengan Drian mencoba untuk mundur. Disengke sama offended kembali terjadi. Berhasil mendapatkan 1 buah poin kill kah. Mereka watch for defense tidak terlalu berimpact. Nathan yang free hit dia belakang double kill. Looking for triple kill untuk seorang Nino. Tapi nampaknya Nino memilih untuk mundur, tidak mau terlalu greedy. 2 perbandingan kill atas 1 Serpai ini udah cukup. Wah, ini pertukarannya mahal ya pastinya dengan 1 untuk 2. Serpai yang memang langsung di backup juga dengan teman-temannya yang lain. Bahkan turret-turret dari Alter Ego belum ada yang rontok sama sekali nih. Iya, masalahnya 1 tuker 2 trade yang gak begitu untung untuk anak-anak Dewa. Kalau by item aja kita bisa melihat bagaimana Cici yang benar-benar bisa dipunish. Karena dia gak bawa vengeance di sini posisinya. Dia bawa purify, dia ingin menghindari keadaan dari The Thanos Welcome. Dan masih berharap kepada War X
Ditambah dengan brute force. Dixon pun kayaknya nggak bisa ngedeliver damage yang konstan atau damage yang banyak. Tapi dia juga nggak bisa nerima damage yang bener-bener besar dari Nino. Karena nggak ada vengeance-nya, nggak ada damage reduction-nya di sini. Ke belakang juga nggak bisa. Ke belakang juga nggak bisa. Ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa. Mau nggak mau nge-flanking. Dan kalau nge-flanking bayangkan, dia butuh momen. Dia bisa baca momen ketika Nino tidak berfokus ke arah dirinya. Atau biarkan Gary combo bareng sama Case. Baxi Angel lah, klasik combo. Biar Ninonya ke-trigger nih untuk mengeluarkan entropy. Jadi ketika entropy sudah dikeluarkan, itulah timing yang tepat untuk Cici bisa join the fight. Yap, dan ya udah Dixonnya bakal jadi bertukar research sama spell ya. Dari ultimate nanti bisa dihindari dan ya itu mungkin opsi yang terbaik juga. Tapi Lord sekarang sudah mulai di set up terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Drian mencoba untuk melakukan cancellation namun sepertinya masih belum berhasil. Oke, team fight yang cukup pembeda kali ini. Karena kita udah melihat Nino juga telah memunculkan batang hidungnya. Dan bahkan para pasukan anak dewa harusnya sadar kalau di dalam pit Lord kali ini mereka standby 4. Karena Nino yang muncul. Kalau Nino nggak muncul, mungkin mereka masih bisa mengira ini akan ada konsel. Konsel Gaming. Di depan sana Survive melihat deteksi menuju ke arah Drian. Informasinya kali ini akan coba dibalas tapi Razi standby on position. Terdeteksi mencari di mana Watt berada, menutup ke arah carry. Tapi lihat Sony yang terjadi, merasa mendapatkan 2 point kill. Dixon gak bisa berbuat banyak dan pakai double kill from Nino. Mengusir kembali pasukan anak dewa. Oke, for triple kill. Nino masih mau lebih, tapi kali ini Nino tidak bisa masuk karena Purify-nya tidak ada di tangan dia. Yes, Lord akan jatuh ke tangan dari Alter Ego dan mereka memilih untuk disiplin. Setelah dapetin Lord, 2 poin pick off juga yang bisa mereka dapetin. Mereka nggak mau terlalu maksa. Mereka bermain kembali objektif di mana outer middle turret yang akan menjadi korbannya. Wah itu dia sinergi yang tidak berjalan, sinergi yang non-aktif untuk anak-anak dewa. Mereka berpisah gitu loh untuk Drian dan juga Dixonnya. Jadi akan sangat mudah sekali untuk Nino bisa melumat bagaimana lini depan dari anak-anak dewa. Adanya Holy Crystal pun membantu damage deal tambahan. Agar nantinya Nino makin mudah lagi untuk melakukan dealing damage ke arah Grok sang batu. Ya kali ini benar-benar sangat rapuh sekali tanpa adanya item defense yang mumpuni. 3 pick awal dari Dewa untuk mengamankan late game super awat ternyata nggak berhasil. Early game plan mereka gagal total. Iya, dan sekarang bahkan nggak ada yang bisa menangkal juga bagaimana Nino ini bisa melakukan free hit. Siapa yang bakal bisa ngelok ke arah belakang? Wah Charge, ini ada Purify dan juga Entropy, jangan lupakan. Ya masalahnya tadi kita udah lihat combo Baxia dan Angela tapi bukan di belakang. Baxia Angelanya harus ada di depan dari Ninonya untuk bisa mengganggu dan minimal bisa memicu bagaimana keadaan dari Entropy agar tidak ada item dan juga skill escape dari Nino yang sudah punya Blood Wings pula sekarang. Konsel Gaming telah dimainkan Nino, damage-nya terlalu besar membuat Drian mendengar belakang Drian. Lihat flicker for defensif. Untuk ada kali ini Drian masih ada Flash of the Oasis. Kalau nggak ada itu sudah dipastikan Drian hanya tinggal nama. Yap, itu flicker dan thanks to Case ya. Ada satu heal up juga yang dilakukan, Fast of the Oasis-nya nyala, ada shield tambahan juga yang akhirnya membuat dari Drian masih bisa bertahan untuk bisa membantu defensif dari Dewa. Team fight yang sebenarnya akan terjadi di arah mid lane. Mereka memaksakan menuju ke arah mid lane turret terlebih dahulu. Dixon di garis depan tidak bisa berbuat banyak. Dixon hanya menjadi sosok yang akan menambahkan stack Barats, stack Nino, dan bahkan tidak berimpact di dalam team fight kali ini. Sorry to see. Dia tidak bisa, dia tidak punya kuasa untuk masuk ke dalam, Profesor. Dan digerogotin satu-satu, ini bakal jadi turret ketiga. Kalau nggak di defense, Dewa bakal kehilangan momentumnya. Jujur gue ngeliat Dixon malah menjadi keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Lihat, saat ini Purify Gaming berhasil mendapatkan Drian. Dan ketika Dixon masuk, itu seluruh stack gameplay yang dimiliki dari Alter Ego mereka dapatkan dari Dixon. Gak butuh minion. Wah ini Grok juga sekalinya nabrak, coba defense langsung remuk semuanya dan kayaknya Alter Ego mereka harus mundur dulu sih. 4 pemain yang memang tersisa dari Dewa United mereka masih bisa melakukan defense. Berpuas dengan 3 base turret yang hancur. Tapi Alter Ego kali ini nggak akan mengendorkan serangan. Ini pasti di freeze sih untuk minionnya, bakal dibiarin sama Alter Ego. Biar anak-anak Dewa keluar dari base-nya dan mereka bisa mendapatkan informasi untuk mengambil Lord secara gratis. Karena selama Watt-nya show di top lane, kemungkinan besar Nino dan Tas akan sangat cepat sekali untuk bisa mendapatkan Lord yang sudah enhance kali ini di menit yang cukup krusial. Akan hadir pula nantinya di menit yang ke-14. Oke, Lord kali ini udah setup oleh para pasukan dari tim Alter Ego. Terdeteksi pergerakan dari tim anak Dewa, tapi yang satu hal yang harus gua acungi jempol untuk Gary, dia adalah orang yang paling berani untuk mengadu ke dalam The Power of Retribution.
Teamfight pun terjadi, Nino udah membuka entropy, langsung ada Council Gaming dan disengage satu komando yang berhasil diterima dengan baik. Wah, nasib Dewa United betul-betul ada di pinggir jurang. Alter Ego dengan Lord yang sudah berjalan di arah tengah. Mereka akan kawal dengan tidak adanya base turret yang tersisa dari Dewa United. Harusnya ini akan menjadi serangan terakhir untuk Alter Ego. Three-lane push. Mereka bakal coba untuk mengeksekusi game ini dengan perfect push dari Alter Ego. Oh my god, lihat. Terpasukan dari tim Dewa mencoba untuk buying time semaksimal mungkin. Tas di depan sana, Retribution telah dikeluarkan, menangkap seorang Terry. Belum ada hardcut dari seorang Case, stabil zoning out pun terjadi dan lihat. Wajah dari Kled berhasil memporak-porandakan Dewa. Ini bencana, kemenangan Alter Ego membuat Dewa pupus harapan untuk bisa masuk ke babak playoff. Oke, sama-sama mengalami 6 kali kekalahan yang beruntun, tapi kekalahan ketujuh untuk Dewa United membuat mereka gagal bisa mendapatkan tiket ke babak playoffs. Alter Ego masih punya nafas, masih ada harapan untuk melaju ke babak playoff. Namun Dewa dikalahkan 2-0 di pertandingan yang cukup penting, membuat mereka harus say goodbye to playoff. Oh my god. Dewa United benar-benar tidak ada lagi jalan mereka untuk menuju ke babak playoff. Dan sedangkan Alter Ego akankah back on track setelah mereka memecahkan lose streak mereka? Oke, harusnya mungkin bisa ya, ini menjadi start yang bagus juga. Walaupun memang ini udah di puncak-puncaknya menuju ke akhir season. Hampir juga ini menuju ke minggu yang terakhir. Tapi mungkin lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali untuk Alter Ego. Mereka sudah bangkit, tapi ya it is what it is. Satu tim yang memang harus menghentikan langkahnya, berjuang di MPL Indonesia Season 13. Dewa United debut mereka di season lalu, mereka masuk ke playoff, tapi untuk kali ini mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Rian tidak berada di babak playoff untuk pertama kalinya, bro. Rian, dan ini bisa dibilang menjadi sebuah ironi juga. Karena untuk pertama kalinya mereka merasakan hal tersebut semenjak di season 12 Dewa join MPL Indonesia. Oke, tapi sebentar lagi kita bakal melihat Bude Mongsar. Kita akan bertanya-tanya apa yang membuat mereka kuat kembali. El Familia. So Bude Mongsar, take it away.